Nah, oleh karena itu zikir la ilaha illallah kadada nang ampun kesah, kadada nang bujur-bujur beisi kesah, nang beisi kesah. Kesah sugih itu kesah siapa gerak? Kesah alim itu kesah siapa gerak? Kesah apa lagi? Pemurah itu kesah siapa gerak? Tidak ada kecuali Allah. Ada. Jadi kalau ada kesah sugih Allah, kesah alim Allah, itu dulu orang ini dididik, dilatih itu. Pemulaan inya berjalan, zikirnya la ilaha illallah. Disuruh kutika berzikir la ilaha illallah tadi. Kenapa? Berpajam. Ya, pajam. Maksudnya berpajam ini apa? Bahwa Allah yang ampun kesah kada kawa dilihat. Allah nih ampun kesah kada kawa dilihat. Kayak apa Allah tuh? Nah, Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil jelas. Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Kayak apa? Kada ada yang tahu. Nang tahu inya aja. Maka bapijim kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nang ampun kesah, nang undak kau melihat ini nang ampun kesah. Jadi nafsu ini kita didik, nafsu, jangan umpatan lah merasa sugih. Nang ampun kesah sugih, Allah lain nyawa bungulai. Nafsu, jangan umpatan lah merasa alim. Nang ampun kesah alim, lain nyawa bungulai. Allah harap, hebat, jagau, sempurna. Nang ampun kesah nafsu lawan lain nyawa bungulai. Mbak siapa nang ampun kesah? Allah. Maka dipukulkanlah Allah itu ke dalam nafsu kita. La ilaha illallah. Allah nyatan nyambat Allah memukul kepada nafsu, memati kepada nafsu supaya nafsu jangan lagi umpatan. Jangan lagi itu Pak. Nang biasa kita nang bungol, nang nakal, nang kada sadar para sabungas sorang. Buktinya menyunyuiti bebinian supaya inya cengang lawan seorang karena merasa bungas maka besar bungas. Berapa ikung itik tekabur. Kenapa? Inya anak bekunyong kadang karena kebungasan bang. Lain jaka ayam tecabur, nah itu bujur tecabur. Aku tadi bependerkan itik tecabur. Kenapa? Ini anak bekunyong. Nafsu. Nang sempurna bunga stulennya mah, jangan merasa-rasa saja. Dia umpatannya. Mbak siapa pun kesah nang bungas nang sempurna Allah. Nah itu tak. Menghantam, memukul, memati kepada nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya nafsu kita ini, nafsu, nyawa mulai. Terus disunatkan menutup dengan Sayyidina Muhammadun Rasulullah. Pas pahabisan berzikir nak berapakah zikir ditutup dengan Sayyiduna. Pada ketika membaca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah disuruh membuka mata. Apa maksud?
Maksudnya saat kita membuka mata, kita melihat yang ada, yang nampak adalah kisah tentang Allah nang di hadapan kita, nang di atas kita, di kanan kita, di kiri kita, di muka kita, di belakang kita, di dalam, di luar kita. Semua itu kisah tentang Allah. Bergerak kita, kisah Allah. Allah yang menggerakkan. Berdiam benda, kisah Allah mendiamkan. Allahnya kadakawa kita lihat, kisahnya kelihatan. Ceritanya nampak di hadapan mata. Nah, nang dilihat mata ini adalah cerita. Nang dilihat mata ini adalah kisah. Kisah tentang Allah. Jadi apa aja di alam semesta ini kita melihat bahwa nang ada ini adalah kisah tentang Allah. Kadada nang lain itihi di langit kisah Allah, itihi di bumi kisah Allah, itihi di burung kisah Allah. Allah nampak kisahnya dibanding kisah burung itu sendiri. Di langit nampak kisah Allah lebih dari kisah langit itu sendiri. Nampak benar kisah Allah, kelihatan benar kekuasaannya, kebesarannya, segala-galanya. Semua arah panah menunjuk kepada Allah. Di mana kita melihat, di mana kita menonton, di alam semesta. Maka alam ini bagaikan TV siaran langsung tentang Allah. Allahnya tetap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Namun kisah kesugihannya, kisah kealimannya, kisah kekuasaannya, kisah kebesarannya nampak dilihat mata, bukan hati lagi, mata namanya. Dari karena itu ketika Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, maksudnya buka mata, kita ngarani semua alam semesta ini dengan satu nama, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang kelihatan ini adalah Nur Rasulullah yang kisah Allah nampak di situ. Nampak. Jadi nang menampakkan Allah ini Rasulullah, yang mengesahkan Allah ini Rasulullah. Kita tuh kawa melihat nang beikung tuh makhluk. Siapa makhluk itu? Rasulullah. Mata kita melihat beikung, nang beikung itu makhluk. Makhluk ini nang kita lihat, yang ini makhluk adalah mengesahkan habis-habisan tentang Allah. Habis-habisan. Pemurah Rasulullah habis-habisan mengesahkan pemurah Allah. Kasih sayang Rasulullah habis-habisan mengesahkan kasih sayang. Nah, kita melihat Allah tuh sayang, nampak di mana nih orangnya nang mengesahkan, nang melihatkan. Dari karena itu ketika la ilaha illallah mata berpejam, kemudian Sayyiduna Muhammadur Rasulullah mata berbuka. Nah, jadi cobalah ulun membaca dulu 3 kali la ilaha illallah benyaring pian behinip dan mandangarakan, ya kan? Ulun belum baca hanyar. Setelah ulun 3 kali membaca la ilaha illallah, hanyar pian diimbai bertaan membaca 3 kali la ilaha illallah, tuntung pian la ilaha illallah, beimbai kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ketika membaca la ilaha illallah ulun bepijim pian bepijim
sama-sama bepinjem, tapi dangarakan dulu ulun tuntung 3 kali ulun hanyar pian pulang 3 kali bepinjem juga masih ulun bepinjem juga tuntung pian 3 kali hanyar bimai sayyiduna bimai Muhammadur Rasulullah. Paham? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, ulun ijazahkan kepada pian sebertaan sebagaimana ulun dapat ijazah dari guru sampai kepada Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengamalannya kada harus 3, bisa aja tapi 10, 100, 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Intinya nafsu kadada ampun kisah nyojon bumpat, jangan bumpat jangan wangi nyobumpat nang bujur ampun kisah Allah itu aja pukul terus nafsu tempeleng tinjak bunuh mati. Dengan apa? Dengan pedang la ilaha illallah. Dan ini jihadul akbar. Ini jihad yang besar dan lebih besar daripada jihad Uhud. Apa? Perang melawan nafsu. Yang nafsu tadi hobinya ngaku-ngaku, umpat-umpatan, hendak dipuji, akhirnya mbak sudah mengaku-ngaku tadi, hendak disanjung, hendak dihormati, pukul timpas lawan pedang la ilaha illallah. Nah, tuntung 10 kah, 100 kah, 1000 kah misalnya, buka Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nang kulihat ini adalah nang mengesahkan Allah. Nang kulihat ini nang mengesahkan Allah. Allahnya memang kada kelihatan, cuma sidin nang mengesahkan. Jadi ku tahu Allah tu kasih sayang, tahu ku Allah tu pemurah, Allah nang pemurah, Allah nang kasih sayang. Di awakku aku berbagi duit, Allah nang pemurah, kada aku kada. Buktinya ya awakku ni Pak. Nah, nang mengesahkan Allah pemurah ni siapa? Sayyiduna wa habibuna Muhammad Rasulullah. Kada kita juga nang mengesahkan. Kada kita juga nang menampayakan, kurang menampayakan. Paham nggak dulu tak? Paham nggak? Nah, amonnya hendak ringkas, ya nang 3 nih tuja, ya nimbas yang pardo kah maamalakannya. Ya Allah, mau pijem, yang bincalak, atau berpijem, bincalak hilang tasbih. Ya kan? Jelas? Paham? Nah, disunatakan lagi ketika kita sudah mencoba bahwa memati nafsu dengan pedang la ilaha illallah, dan kita telah memahami yang mengesahkan tentang Allah ini adalah Rasulullah. Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu orangnya kada kawa diserupakan dengan siapapun. Maka yang mengesahkan adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Batang tubuh sidin, cara berpendar sidin, akhlak sidin, semuanya adalah menunjuk kepada kisah Allah. Maka semakin Allah bertampai kepada Rasulullah, semakin Rasulullah itu memperlihatkan Allah. Isra Mi'raj, Rasulullah memperlihatkan kekuasaan Allah. Harusnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sebulan perjalanan normal itu hanya ditempuh sekejap mata.
berarti Rasulullah menampaikan kekuasaan Allah. Kamu nak tahu lagi Nabi Allah tuh harat, Allah tuh hebat, Allah tuh kuasa. Ini pembuktinya. Terus naik ke langit pertama yang pada normalnya 500 tahun hanya tembus ke langit pertama. Belum langit ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bulik lagi ke langit keenam bertemu Nabi Musa, bulang bulik 9 kali baru turun ke langit pertama, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian mengambil burak, loncat lagi ke kota Masjidil Haram sampai belum dingin bakas kerabahan Nabi, Nabi sudah bulik ke Masjidil Haram. Kejadian Isra dan Mi'raj. Nampak kadang-kadang. Dulu ndak ada pesawat, dulu ndak ada alat secanggih apapun, berarti nampaklah kekuasaan Allah. Maka disunatakan lagi kita untuk datang kepada Allah. Ya Allah, ulun datang malam ini. Bapak, kata Allah, satu permintaan. Apa itu, kata Allah? Ulun meminta buat orang yang ulun cintai. Siapa dia? Rasulullah. Apa permintaan kamu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad melebihi kasih sayang beliau kepada kami. Kami hanya minta hajat buat orang yang kami cintai. Kada hendak minta hatan miskin nena, kada hendak minta sugih, itu pribadi. Kami berusaha sekarang melupakan kepentingan pribadi. Setelah zikir la ilaha illallah ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, sekarang kami kuati lagi dengan Allahumma salli ala. Kami memang miskin tapi kami kada perlu minta sugih. Berani kami kada minta sugih. Yang penting hati kami sekarang senang dan bahagia bila kau tambahi kasih sayang buat orang yang kami cintai. Malam ini kami datang meminta agar orang yang kami cintai itu selalu ditambah-tambah olehmu akan kasih sayangmu melebihi kasih sayang beliau kepada kami. Sidin sayang luar biasa kepada kami. Kami umat peduli, diciptakan terakhir setelah umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Harusnya antrian masuk surga kami terdudi, tapi karena kasih sayang beliau kami didahulukan masuk surga berdahulu dari umat-umat yang lain. Itu karena kebesaran Nabi kami, keagungan Nabi kami, kemuliaan Nabi kami. Beliau perhatian, beliau sayang kepada kami. Kami nang pauncitnya antri didahulukan masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Habis umat Nabi Muhammad hanya renang lain ba antri. Si ikung aja lagi ada umat Nabi Muhammad nama masih berurusan lagi, kada dibuka pintu surga buat yang lain. Kenapa? Karena Allah menghargai Nabi Muhammad, karena Allah memandang Nabi Muhammad.